Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersujud, bersimpuh sebagai bentuk penyerahan diri dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Berbagai macam rezeki dan karunia yang enggak terhingga, yang hingga detik ini di hari kedua Syawal kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam salawat kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam kita melaksanakan dan mengerjakannya, maka ini bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita di hari fitri ini
bisa merasakan hasil dari buah tarbiyah Ramadan itu. Fitri ataupun fitrah, bahwa kita kembali ke sedia kala. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beraktivitas. Tidak ada yang dilarang di siang hari, sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Fitrah juga bermakna bahwa kita kembali kepada fitrah kita dan kesucian kita. Dengan dua makna fitrah ini menjadi tantangan bagi kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas laku hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari berikutnya. Maka yang perlu kita bingkai, apa yang sudah kita lakukan adalah sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha, dan supaya kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Takbir artinya kita mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di atas segala-galanya. Bukan hanya sekedar takbir ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makna takbir, itu takbir juga. Tetapi yang Allah inginkan dalam walitukabbirullaha adalah takbir dalam makna yang sebenarnya, bahwa kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan kita, dalam hati kita, dan dalam amal perbuatan kita. Ketika ada benturan atau ada dua kepentingan antara kepentingan Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan yang selain Allah, maka kita dengan makna takbir mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain. Walaupun ini maknanya sederhana dan ucapannya mudah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi ini kalau kita implementasikan dalam realita kehidupan, perlu perjuangan, dan inilah yang akan diterapkan dan diamalkan oleh alumni Ramadan yang selama sebulan penuh ditempa dan digembleng dengan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selama bulan Ramadan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, bahwa apa yang kita kerjakan, yang kita rasakan, yang kita lakukan itu merupakan bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hidayah itu ada yang sifatnya umum, hidayah ammah, ada yang hidayah khassah, yang khusus. Apa yang kita kerjakan hari ini, kita bisa berjamaah di masjid, kita bisa baca Quran, kita bisa Ramadan 1 bulan, kita bisa tarawih, bisa kita qiyamul lail, dan seterusnya.
itu adalah hidayah-hidayah khusus yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Dan ini perlu kita sadari bahwa kita bisa melakukan itu semua karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita. Banyak juga orang pandai yang tidak bisa seperti itu. Banyak juga orang yang pintar enggak bisa seperti itu. Faktor hidayah Allah lah yang bisa membuat kita mudah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Makanya kita itu dianjurkan untuk sering-sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau tutup hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Allah yang memberikan hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa mudah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau ini enggak kita jaga, bukan tidak mungkin hidayah itu akan diambil dan ditutup hati kita. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau tutup hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Itu maknanya, ada orang yang dikasih hidayah, kemudian hidayah itu enggak dijaga dan tidak dipelihara dengan amal-amal soleh, akhirnya Allah tutup hidayah itu dan enggak dikasih lagi pada orang tersebut. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Jadi apa yang kita rasakan itu adalah bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya secara bahasa syakara itu artinya ziyadah. Itu secara bahasa syukur artinya bertambah dan meningkat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa hakikat syukur itu adalah ketika lidah mengucapkan bentuk kesyukuran alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sebagai bentuk ikrar dan pengakuan. Yang kedua, hati itu meyakini bahwa ini semua daripadanya, dari Allah SWT. Kemudian jawarih, amal perbuatan, anggota tubuh mengamalkan dan melaksanakan perintahnya. Jadi hakikat kesyukuran itu ketika tiga dimensi ini, baik syukur lisan, syukur hati, syukur amalan, bisa kita terapkan. Wala'allakum tashkurun. Jemaah saya muliakan, ketika kita maknai Idul Fitri ini dengan makna takbir yang hakiki, kemudian makna hidayah yang sebenarnya, dan makna syukur yang sesungguhnya, maka kita akan bisa melanggengkan dan bisa meneruskan apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan puasa. Berarti setelah Ramadan kita harus meneruskan puasa sunnah. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan kita khatam Quran. Berarti setelah bulan Ramadan kita tetap membaca Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan taubat. Maka setelah ini kita tetap bertaubat dan senantiasa bertaubat.
bulan Ramadan, bulan tarawih. Maka setelah ini kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunat pada malam hari, baik qiyamul lailnya maupun witirnya, agar ini bisa terpelihara dengan baik. Nah, jemaah saya muliakan, tentunya ketika kita mendapatkan gemblengan Ramadan, kemudian mendapatkan nilai-nilai Ramadan dan fitrahnya, setan tidak akan senang dan suka. Itu pasti kita akan dikembalikan kepada asal kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan dan setelah kita memasuki bulan Ramadan. Dia tidak akan rela dan tidak akan senang kita berada pada jalan yang lurus, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Itu sudah pasti. Jadi bekalan 1 bulan itu menjadi bekalan bagi kita untuk menghadapi hari-hari ke depan, dan setan tidak akan senang dan ridho. Dia akan menggoda dan dia akan merayu dan dia akan mengajak kita kembali seperti sedia kala. Nah, ketika ini yang harus kita sadari, maka kita harus berlindung kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahturun. Dan aku juga berlindung kepadamu ketika dia datang. Ini kita minta perlindungan dari 2. Dari bisikan, rayuan, godaan. Dan yang kedua dari ketika dia datang. Dua-dua ini sama bahayanya dan sama mafsadahnya. Ketika kita bisa berlindung dari 2 gangguan ini, maka kita bisa selamat dan kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Jadi tidak ada di antara kita yang lepas dan bebas dari godaan dan rayuan syaitan. Hanya yang kuat dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa mengatasinya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Kemudian kamu tidak akan dapati mereka itu orang-orang yang bersyukur. Satu arah yang tidak disebutkan di situ adalah dari arah atas. Artinya kalau kita hablum minallah, kita kuat berdoa kepada Allah dan beribadah kepadanya kuat, mudah-mudahan kita bisa mengatasi godaan dan rayuan serta sepak terjang setan. Makanya ayat berikutnya menyebutkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Allah dekat bersama kita. Kalau kita punya masalah apa saja, minta sama Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan setiap permintaan hambaku kalau dia minta kepadaku. Tapi syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi syaratnya adalah hendaklah mereka menjawab semua perintahku dan beriman kepadaku la'allahum yarshudun, agar mereka berada dalam jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjaga hasil tempaan dan gembelengan Ramadan pada hari-hari ke depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.